Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya nama Saleh Muslim, nomor induk mahasiswa 2109120119, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Unit Kerja SMA Negeri 1 Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar secara luring dengan materi berpikir kritis dan bersikap demokratis di SMA Negeri 1 Jamanis kelas 12 IPS. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan sehingga kalian semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sampai akhir kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah tadi pagi yang tidak mengikuti upacara bendera? Semuanya Ya. Semuanya ikut ya. Jangan lupa kegiatan upacara bendera itu ya, merupakan kewajiban semua warga sekolah ya. Selain untuk menumbuhkan kedisiplinan, juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Jadi wajib kita ikuti setiap hari Senin pagi ya oleh seluruh siswa dan seluruh guru dan TU.
Selanjutnya, untuk lebih barokah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, ya, pada pertemuan terakhir kelas 11 kita kemarin telah membahas tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang baru. Ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu terhadap kalian, ya, tentang bagaimana alam ini diciptakan. Barangkali ada yang masih ingat tentang pembelajaran tentang teori penciptaan alam semesta atau teori terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang, ya, atau istilahnya teori ledakan besar. Teori Big Bang, ya, atau lebih dikenal kalau kita kenal dengan teori ledakan besar, ya. Teori ini ditemukan merupakan hasil dari pemikiran manusia, ya. Dari sejak zaman dahulu, ya, dengan akalnya manusia selalu berpikir tentang bagaimanakah alam ini diciptakan. Salah satu ayat Al-Quran, ya, yang berbicara tentang penciptaan alam semesta atau yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang penciptaan alam semesta adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita di kelas 12, ya, insya Allah kita akan membahas materi tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun materinya antara lain, ya, yang pertama membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta menjelaskan asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191, kemudian Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian materi yang kedua, ya, insya Allah kita akan menjelaskan tentang pesan-pesan dan manfaat, ya, yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 serta 159, ya, serta hadis terkait dan menjelaskan manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas ini sangat penting kalian pahami, ya, karena berpikir kritis dan bersikap demokratis itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebagai bahan materi, insya Allah nanti Bapak akan menayangkan video pembelajaran, ya, di depan kelas, dan juga nanti linknya di share di grup kelas ini. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi, ya, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya. Yang pertama, ya, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya. Kemudian yang kedua, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, ya, serta hadis terkait. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi, ya, kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, ayat 191 dan ayat 150. Ciri-ciri orang yang berakal atau ulul albab. Ya. Itulah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun tujuan pembelajaran, ya, daripada pertemuan yang pertama ini, ya, antara lain adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fire, Share, ya, kalian peserta didik diharapkan mampu, ya, membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta dapat menjelaskan asbabun nuzul dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 serta Ali Imran ayat 159. Ya. Sehingga kalian serta didik meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pertemuan yang pertama ini. Baiklah, marilah kita masuk pada materi yang pertama. Silahkan kalian saksikan, kemudian dengarkan dan pahami tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamanis kelas 12, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dari materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Materi insya Allah akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama, membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, serta materi berpikir kritis dan bersikap demokratis, yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan ayat 159. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang keempat, membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kelima, mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat Ali Imran 190, 191, dan 159 dengan lancar. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal, yaitu ulil albab, sesuai dengan pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran kali ini adalah: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fire, Share, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu membaca dan mengidentifikasi hukum bacaannya, menerjemahkan dan mengidentifikasi maknanya, serta dapat menjelaskan asbabun nuzul Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159 tentang berpikir kritis dan demokratis, sehingga peserta didik meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, marilah kita masuk pada materi yang pertama, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Dalil ini yang berkaitan dengan berpikir kritis diambil dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail, yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Identifikasi makna. Inna, sesungguhnya, fi khalqi, dalam penciptaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahari, dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allazina, yaitu orang-orang
yadkuruna yang mengingat Allah kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan. Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 190 dan 191. Mengajak mereka memikirkan benar. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita semua. Selanjutnya, yang berkaitan dengan bersikap demokratis, diambil dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi intalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi. Bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tembusan. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat 159 surat Ali Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun kandungan ayat dari surat Ali Imran ayat 159 yaitu sifat-sifat orang beriman yang berhak atas surga Allah, diantaranya adalah 1. Senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang kedua, disiplin dalam mengerjakan sholat yang hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Dan yang terakhir, nomor 4, menapakahkan sebagian rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang diridhoinya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah sekilas tentang materi-materi yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kalian menyimak video tersebut, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surat Ali Imran ayat 190 dan 191 bersama-sama. Silahkan kalian ikuti ya, Bapak akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati
wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya, alhamdulillah sebahagian besar cara membacanya sudah bagus, tinggal nanti diperbaiki di makhrijul hurufnya ya. Selanjutnya pembelajaran untuk hari ini kita laksanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share ya. Makanya dalam kesempatan ini Bapak nanti instruksikan untuk kalian mengidentifikasi beberapa hukum bacaan yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bapak akan berikan pertanyaan ya terkait dengan hukum bacaan Al-Quran ya sesuai dengan ilmu tajwid ya. Kemudian nanti kalian cari jawabannya, bisa menggunakan buku, bisa juga menggunakan HP masing-masing ya. Silakan di searching di internet. Bapak akan berikan pertanyaan sesuai dengan nomor pertanyaan ya, dijawab sesuai dengan nomor yang Bapak tunjuk ya. Untuk ini nanti soal nomor 1, yang ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nanti ini nomor 1, ingat-ingat ya, jangan tertukar. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang nomor 1 silahkan tulis, jelaskan pengertian idgham dan beri contoh ya, salah satu idgham yang ada dalam surat Ali Imran dan beri contoh idgham yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 191. 190 191. Untuk nomor 2 ya, silakan tadi yang Bapak tunjuk nomor 2 ya. Apa yang dimaksud dengan idgham samsiyah? Apa yang dimaksud dengan idgham samsiyah? Kemudian berikan contohnya. Berikan contohnya yang ada dalam surat Ali Imran. Yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Silakan kalian kerjakan ya, diberi waktu 15 menit sesuai dengan pertanyaan nomornya masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai menjawabnya? Ya, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan pasangannya ya. Untuk pertanyaan nomor 1 berdiskusi dengan nomor 3, dan untuk pertanyaan nomor 2 berdiskusi dengan nomor 4 ya. Cari pasangan di luar kelompok ini. Silakan bergabung.
Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan yang bisa menjawab ya, atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk soal nomor 1, silakan siapa yang mau menjawab. Silakan pertanyaannya bacakan, kemudian jawabannya juga dibacakan. Pembagian idgham dan beri salah satu idgham yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu yang pertama idgham bigunat, jika nun mati atau tanwin bertemu huruf seperti mim, nun, wawu, dan ya, ia harus dibaca dengan ditahan. Yang kedua, idgham bigunat, jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti ro dan lam, maka ia dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjawab nomor 4. Apa yang dimaksud dengan matkul ini? Alhamdulillah ya, untuk materi tajwid ya, sebahagian besar bisa menjawab hukum-hukum yang ada dalam surat hukum-hukum tajwid ya, yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Untuk materi ini ya, silahkan kalian jawab atau cari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Semuanya silahkan kalian tulis. Nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Jelaskan ya, makna atau kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Nomor 1 silakan kalian tulis. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 cari informasi tentang asbabun nuzul dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Untuk nomor 3 silakan kalian jelaskan tentang makna atau kandungan surat Ali Imran ayat 159 ya, tentang demokratis ya, atau demokrasi atau tentang musyawarah. Kemudian yang keempat ya, jelaskan asbabun nuzul dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Silahkan kalian jawab masing-masing, cari jawabannya ya, dan ditulis di dalam bukunya masing-masing. Selanjutnya, marilah kita masuk pada materi pokok untuk pertemuan sekarang. Ya, setelah tadi kalian mempelajari tentang tajwid yang ada dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Ali Imran ayat 159, ya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kandungan dan asbabul nuzul. Kandungan itu adalah minimal terjemahnya ya, kalian pahami ya. Kemudian untuk kandungannya silahkan kalian cari informasi di dalam buku ataupun dalam internet ya. Kemudian yang kedua adalah asbabun nuzul.
Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tugasnya, ya, silahkan kalian cari jawabannya ya atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Untuk kelompok 1, silahkan tulis soalnya. Ya. Jelaskan terjemahan dan asbabun nuzul dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Jelaskan terjemah atau makna kandungan ya, dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian untuk pertanyaan kelompok 2, ya, ini kelompok 2, ya, silahkan cari asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya. Kemudian yang kelompok 3, mana kelompok 3 itu? Ini itu ya. Untuk kelompok 3, silakan diskusikan terjemah dan makna atau kandungan surat Ali Imran ayat 159. Ya. Kemudian yang kelompok 4, ya, silakan cari penjelasan tentang asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 159. Ya. Untuk yang kelompok pertama, ini cari terjemah dan kandungan surat Ali Imran ayat 199.1. Kemudian kelompok 2 cari asbabun nuzulnya. Kelompok 3 ya makna kandungan dan terjemah Ali Imran ayat 159. Dan untuk kelompok 4 asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 159. Silakan cari jawabannya. Diberi waktu 15 menit mulai dari sekarang. Untuk sumber materinya, silakan kalian bisa gunakan buku PAI, ya. Kemudian juga boleh membuka internet, cari informasi atas pertanyaan-pertanyaan yang tersebut Bapak sampaikan. Ya. Kemudian hasil diskusinya nanti diisi di dalam LKPD. Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Oke, terima kasih ya kalau sudah selesai. Selanjutnya silahkan tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lainnya menyimak
dan juga mencatat apa yang disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Untuk kelompok yang pertama, mulai dari kelompok mana? Dari satu dulu. Dari kelompok satu, ya silakan, tentang makna atau kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Silahkan dimulai. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan presentasi telah kita laksanakan dengan nilai semuanya memiliki nilai yang bagus ya. Kemudian kita ambil kesimpulan dari materi yang barusan telah dibahas atau telah kalian diskusikan ya. Yang pertama tadi tentang kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Di antaranya ayat tersebut itu memotivasi kita untuk selalu mempelajari dan memanfaatkan sumber daya alam ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kesimpulan ya, makna atau kandungan surat Ali Imran ayat 159 diantaranya ya, dalam menghadapi segala urusan ya, dalam menghadapi segala masalah kita harus selalu melalui jalur musyawarah dengan cara lemah lembut ya, untuk bermusyawarah mufakat ya, tidak boleh dengan hati yang kasar dan berperilaku kekerasan ya. Kemudian yang kedua itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan atau setiap masalah, dan apabila ya tidak dicapai suatu kesepakatan maka semuanya harus menerima dan bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah ya, setelah sesi diskusi kita masuk pada sesi yang terakhir ya. Sesi terakhir yaitu penilaian ya. Silakan kalian mengerjakan soal ya dalam Google Form ya. Soalnya akan Bapak share. Sebelum pelajaran diakhiri, untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, Bapak memberikan tugas, silakan di rumah hafalkan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan terjemahnya ya. Kemudian pada pertemuan minggu depan di sesi terakhir itu silakan kalian menyetorkan hafalan Al-Quran surat tersebut. Dibaca di rumah, dihafalkan dengan tartil sesuai dengan tajwid yang tadi kalian pahami. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya ya, insya Allah kita akan masuk pada materi yang kedua ya, yaitu tentang pesan-pesan dan manfaat yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan surat Ali Imran ayat 159, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.